Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fenty Erlianti. Kali ini diberi kesempatan untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian yang bergabung di Inisiatif Zakat Indonesia tentang topiknya menjaga kesehatan keluarga di bulan Ramadan. Sebelumnya, saya alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan 2014. Saya juga tergabung sebagai instruktur Imanicare. Saat ini sedang pengabdian di Sumatera Utara, sudah menikah dan sedang hamil anak pertama. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ya, di sini yang ingin saya ingatkan kembali dan tekankan kembali bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga keluarga kita selamat dari dunia dan akhirat, dan merekalah orang yang paling dekat dengan kita, maka merekalah yang diutamakan. Dalam kehidupan ini kita menjalankan syariat Islam. Nah, sebenarnya tujuannya itu ada 5 ya. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Sedangkan kesehatan keluarga itu sendiri termasuk 3 dari 5 ini ya. Menjaga jiwa, akal, dan keturunan itu bagian dari menjaga kesehatan keluarga. Maka dari itu penting sekali untuk kita semua menjaga kesehatan kita dan keluarga kita. Nah, selanjutnya di bulan Ramadan kita wajib melaksanakan ibadah puasa. Sebenarnya puasa ini apakah benar bisa meningkatkan kesehatan? Fakta-faktanya bahwa puasa Ramadan ini atau intermittent fasting tidak menurunkan imunitas. Justru beberapa penelitian menyebutkan bahwa ini meningkatkan imunitas bawaan maupun imunitas adaptif manusia. Kemudian puasa juga meningkatkan kesehatan seperti menurunkan stres oksidatif atau zat-zat kotor dan zat-zat buruk di dalam tubuh kita itu diturunkan. Kemudian menurunkan kadar lemak darah. Kalau kadar lemak darah diturunkan berarti resiko penyakit stroke, ya, penyakit serangan jantung, penyakit hiperkolesterol dapat menurun. Kemudian puasa juga bisa meningkatkan produksi sel punca atau stem cell dalam tubuh. Nah, kalau terbentuk sel punca ini, maka terbentuk sel-sel baru di berbagai jaringan tubuh. Otomatis tubuh kita semakin sehat karena sel-selnya terbentuk terus sel-sel yang baru menggantikan sel-sel yang lama. Kemudian puasa pada kondisi khusus bisa menurunkan kesehatan sehingga tidak boleh untuk berpuasa seperti penyakit kronis yang berat, penyakit diabetes mellitus yang tidak teratur, ya, penyakit jantung, ginjal, dan lain sebagainya sesuai dengan keputusan dokter. Manfaat puasa lagi di sini dijelaskan ada 8 poin. Yang pertama, bisa mencegah sel-sel kanker dan prekanker. Kedua, dapat meningkatkan perombakan lemak menjadi nutrisi. Kemudian bisa mengurangi lemak jaringan, bisa meningkatkan ekspresi gen, kemudian dapat memperbaiki sel-sel yang rusak, ya, meningkatkan sensitivitas insulin sehingga kadar gula darah dalam tubuh tidak terlalu tinggi, kemudian mengurangi stres oksidatif dan inflamasi ya atau peradangan. Kemudian juga meningkatkan sel-sel saraf dan kognitif. Jadi banyak sekali ya manfaat puasa. Nah, selanjutnya kesehatan keluarga saat Ramadan ini saya akan jelaskan beberapa. Pertama, sahur, aktivitas sehari-hari, olahraga, ibadah, dan aktivitas berbuka ya. Sahur ya. Jadi disarankan ya ketika sahur ini bangun kemudian langsung minum air putih, lanjut sholat tahajud, lanjut dengan makan menu seimbang ya. Kemudian selesai makan buah, minum air putih lagi, menunggu sholat subuh, dan dilanjutkan tilawah gitu ya. Beberapa catatan yang penting ialah di sini makanan saat sahur itu
mengandung karbohidrat kompleks atau kaya serat dan protein supaya ini kenyangnya lebih lama. Kemudian gula darah dalam tubuh juga lebih lama turunnya. Contoh makanan yang kaya serat itu beras merah, gandum, kacang-kacangan gitu ya. Kemudian hindari makanan bergaram karena membuat haus ya. Gorengan, makanan pedas juga dikurangin karena bisa meningkatkan risiko asam lambung naik. Minuman berkafein dan bersoda atau berkarbonasi juga dihindarin karena ini bisa menyebabkan mudah dehidrasi ya. Kemudian dalam puasa itu sendiri minum air putih ya yang banyak. Kemudian hidrasi ini juga bisa digantikan dengan buah dan sayur. Terakhir, akhirkan waktu sahur. Jangan lupa untuk sahur. Kebanyakan ini kebablasan tidak sahur ya. Kemudian aktivitas sehari-hari. Nah, bagaimana sih biar tetap prima dan fresh panjang hari nih? Kuncinya hindari gaspol di awal karena nanti habis bensin di akhir. Itu maksudnya apa? Banyak orang yang ketika berpuasa dari pagi sampai siang kerjanya diporsir gitu ya, atau banyak melakukan mobilitas dan aktivitas yang berat gitu, sehingga nanti dari siang ke sore hingga menjelang berbuka sudah lemas, sudah tidak ada tenaga. Nah, sebaiknya hal itu dihindari ya. Jaga stamina kita dengan sahur tentunya. Jangan lupa sahur. Kemudian berbicara seperlunya, berkata baik atau diam. Mengurangi mobilitas yang tidak perlu, mendahulukan pekerjaan yang paling penting terlebih dahulu ya. Susun prioritasnya. Kemudian saat bekerja, kebanyakan mungkin staf-staf perkantoran ini terapkan 20-20-20 ya. Istirahat tiap 20 menit sekali, durasinya 20 detik saja, terus lihat objek sejauh mata memandang minimal 20 kaki atau 6 meter. Jadi itu harus sering diterapkan. Kemudian stretching tiap 2 jam sekali, hindari bergosip, ganti dengan bertilawah gitu ya. Jadi dengan mengeluarkan kata-kata banyak itu juga mengeluarkan energi gitu ya. Waktu kosong bisa digunakan untuk istirahat, mungkin sambil mendengarkan kajian atau murotal. Dan yang paling penting juga tidur siang, qailullah. Nah, buat Bapak Ibu yang sedang bekerja minimal 15-30 menit saja sebelum atau sesudah zuhur ya. Saat matahari terik di sini disunahkan untuk tidur siang, dan walaupun tidur siangnya sedikit ini akan menghasilkan badan yang fresh ya. Selanjutnya olahraga. Apakah boleh berolahraga saat berpuasa? Jawabannya boleh dengan ketentuan olahraganya yang ringan sedang, jangan yang berat ya, seperti berjalan, lari, bersepeda, senam, yoga, dan lain-lain. Hindari aktivitas atau olahraga yang berat dulu, karena ini bisa menyebabkan hipoglikemia dan pusing ya. Waktu olahraga ini yang paling dianjurkan yaitu 1-2 jam sebelum berbuka puasa atau 2-3 jam setelah berbuka puasa. Kemudian juga dianjurkan jangan mencoba latihan-latihan baru selama puasa, fokus untuk mempertahankan kebugaran gitu ya. Atau yang gak pernah nge-gym gitu, dia tiba-tiba mencoba nge-gym saat berpuasa. Nah, itu dihindari ya. Cukup mempertahankan olahraga yang sering dilakukan saja supaya mempertahankan kebugaran. Selanjutnya tentang ibadah. Ya, tentu pesannya terus tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah Bapak Ibu, baik ibadah wajibnya, sunnahnya, ibadah mahdo maupun gairo mahdo gitu ya. Seorang istri yang kemudian menyiapkan makanan sahur dan berbuka juga bagian dari ibadah. Seorang suami yang kemudian terus mencari nafkah juga bagian dari ibadah. Kedua orang tua yang memberikan tauladan kepada anak untuk berpuasa juga ibadah gitu, dan banyak ya. Nah, ini akan saya sampaikan notes khusus ya tentang surat edaran nomor 3 tahun 2021 ini tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri di masa pandemi ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah diperbolehkan untuk sholat berjamaah di masjid ya, tentunya dengan protokol kesehatan dan tidak lebih dari 50% kapasitas ruangan. Jadi sudah boleh
yang ingin sholat tarawih di masjid, tapi lihat-lihat lagi kapasitasnya. Jika dilihat-lihat sudah terlalu banyak jamaahnya, lebih dari 50% ruangan, sebaiknya bisa digantikan dengan berjamaah di rumah bersama keluarga inti. Kemudian ceramah para mubalik ini dianjurkan tidak lebih dari 15 menit. Acara-acara nuzulul Quran di masjid juga sudah diperbolehkan dengan protokol kesehatan dan di bawah 50% kapasitas ruangan. Dianjurkan juga sahur dan berbuka dengan keluarga inti di rumah. Nah, ini momen yang sangat penting banget, harus dimanfaatkan ya. Kalau dulu mungkin sering buka puasa bersama di luar gitu ya. Sekarang gantilah dengan sahur dan buka bersama dengan keluarga inti utamanya. Kemudian diingatkan lagi bahwa vaksin COVID-19 juga dapat dilaksanakan saat menjalankan puasa Ramadan. Kemudian terakhir ini sholat id itu diperbolehkan di masjid atau lapangan terbuka dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Dan ini juga melihat peraturan selanjutnya, apakah dirasa ada peningkatan kasus atau tidak. Jika tidak, maka peraturan ini tetap berlaku. Kemudian tentang berbuka puasa, nah ini penting sekali ya. Anjurannya ketika berbuka puasa, minumlah air putih terlebih dahulu, kemudian makan kurma dengan jumlah yang ganjil, kemudian bisa dibantu dengan manisan yang alami ya, yaitu dari jus atau buah. Selanjutnya sholat maghrib dan baru makan makanan berat, makan gizi seimbang gitu. Selanjutnya baru sholat isya dan tarawih, dan boleh ditambah lagi cemilan selektif ya, hindari yang berlemak ya, contoh gorengan gitu ya, kalau bisa dihindari gitu ya, atau hanya dengan jumlah yang sangat sedikit gitu. Selanjutnya di malam hari hindari bergadang. Notes ya, jadi segerakanlah berbuka, pilih makanan yang tinggi karbohidrat dengan indeks glikemi yang rendah untuk segera memulihkan energi simpanan glikogennya, contohnya kurma, susu, pisang, itu bisa jadi pilihan saat berbuka. Kemudian makan makanan yang manis. Nah, yang manis ini banyak salah diartikan ya. Sebenarnya manis di sini ialah manis yang alami gitu, untuk menggantikan energi dengan cepat ya, bisa dari buah-buahan, jus seperti itu. Hidrasi tubuh, minum air, yaitu bisa sampai 4 gelas setelah berbuka puasa. Maksudnya ialah dari berbuka awal 1 gelas, kemudian setelah sholat maghrib 1 gelas, setelah sholat isya 1 gelas, kemudian sebelum tidur 1 gelas, dan lain sebagainya gitu ya. Hindari minuman dingin dan berkarbonasi karena membuat cepat kenyang sehingga asupan nutrisi berisiko kurang. Nah iya, ketika berbuka ya, hindari minuman dingin dan berkarbonasi, nanti jadinya sudah kenyang kemudian gak selera makan gitu. Dan ini diingatkan lagi, makanlah secara perlahan, jangan terburu-buru, biarkan saluran cerna beradaptasi dengan makanan. Puasa bagi anak, ingatkan Bapak Ibu sekalian, tips agar anak senang berpuasa ya. Jadi lakukan secara bertahap, apalagi anak baru mau mencoba berpuasa nih di tahun pertama, jangan dipaksakan anak berpuasa full ketika sedang berlatih. Tingkatkan secara perlahan-lahan, mungkin berbuka puasanya nanti jam 10 pagi, besoknya jam 12, besoknya jam 12 lagi, kemudian ditingkatkan sampai bisa full gitu ya. Tidak boleh langsung dipaksakan full seharian berpuasa pada anak-anak yang sedang berlatih. Kemudian hargai usahanya dalam menahan lapar dan haus, ya memberi semangat, memberi pujian kepada anak ya. Hindari untuk mengejeknya jika sudah lapar dan haus. Sediakan makanan berbuka yang menggugah selera, sediakan pula makanan sahur yang anak senangi. Kemudian ajari dan ceritakan keutamaan puasa dalam Islam, dan terakhir ialah berikan tauladan yang baik. Jadi Bapak Ibunya harus memberikan tauladan yang baik. Dimulai dari proses sahurnya sampai berbuka puasa dan aktivitas
di dalamnya semua itu bisa menjadi tauladan bagi anak. Reminder ini ya, tadi disebutkan bahwa berbuka bisa dimulai dengan kurma. Kurma ini mengandung tinggi glukosa, fruktosa, sukrosa, serat, vitamin B dan C. Jadi kandungannya sangat baik ya, mineralnya juga banyak. Intinya sangat baik untuk kesehatan. Bahkan ketika tidak berpuasa juga rutin makan kurma baik gitu ya, apalagi sedang berpuasa. Selanjutnya minum ini, aturan minumnya bisa dilihat 8 gelas air per hari, dimulai dari sahur sampai akan sebelum tidur ya. Kemudian terapkan protokol kesehatan dimanapun berada dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Dan terakhir diingatkan juga jika memiliki penyakit yang kronis atau berat, konsultasikan pada dokter dulu sebelum berpuasa. Kunci keluarga yang sehat ya Bapak Ibu sekalian, maka harus ada kerjasama antara suami istri dan anak, saling mengingatkan, saling mengapresiasi, saling memotivasi gitu ya, dan memberikan tauladan kepada anak. Yang paling penting juga meluangkan waktu lebih banyak, mengisi waktunya bersama keluarga inti, seperti itu. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 23, surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang solih dari orang tuanya, pasangannya, dan anak cucunya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang mereka cintai di dalam surga, yaitu orang tua, istri, dan anak keturunan mereka yang beriman dan layak masuk surga, agar hati mereka terhibur dan merasa senang. Sampai-sampai Allah mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi tanpa mengurangi derajat keluarganya yang tinggi, agar mereka bisa berkumpul di dalam surga yang sama derajatnya. Inilah tujuan dari kita semua, bisa bersatu dengan keluarga-keluarga kita yang tercinta. Demikian, saya Dr. Fenty Erlianti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.